Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mengadakan presentasi. Nah, presentasi kami berjudul Perbaikan Tanah dengan Geosintetik. Saya Nabila Viva sebagai moderator akan membacakan terlebih dahulu tentang pendahuluan dari critical journal kami. Di sini kami membahas tentang geotekstil. Geotekstil merupakan bahan tekstil yang digunakan dalam teknik sipil dan geoteknik untuk memperbaiki dan memperkuat tanah. Terbuat dari serat sintetis atau alami, geotekstil itu memiliki fungsi utama. Nah, fungsi utamanya itu dapat kita lihat di poin 1 itu ada penguatan tanah. Di sini itu dia gunanya untuk meningkatkan kestabilan dan daya dukung tanah, terutama pada tanah yang lunak. Nah, yang kedua ada drainase. Di sini itu drainase memiliki fungsi untuk memfasilitasi aliran air dan mengurangi tekanan air dalam tanah. Yang di poin ketiga ada pemisahan. Pemisahan itu gunanya untuk mencegah pencampuran antara lapisan tanah yang berbeda itu antara tanah kerikil dan tanah. Yang di poin keempat ada perlindungan. Dia gunanya untuk melindungi struktur tanah dari erosi dan kerusakan akibat beban. Jadi geotekstil itu sering digunakan dalam proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan. Nah, dia itu untuk meningkatkan performa dan daya tahan strukturnya. Baik, selanjutnya ada kegunaan geotekstilnya. Jadi di sini itu dia penggunaannya itu untuk meningkatkan kestabilan dan daya dukung tanah. Nah, khususnya itu dalam perbaikan tanah lunak di Indonesia. Jadi penelitian ini kan dia menganalisis tentang efektivitas geotekstil kan dalam mengurangi deformasi tanah dan meningkatkan faktor keamanan pada berbagai kondisi. Baik itu dari terdrain maupun tidak terdrain. Melalui analisis literatur, perhitungan manual, dan perangkat lunaknya, penelitian ini itu bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penerapan geotekstil dalam konstruksi berkelanjutan. Jadi hasilnya itu diharapkan dapat menjadi panduan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan tahan. Baik, selanjutnya ada di permasalahan. Jadi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia itu salah satunya adalah tanah lunak. Jadi tanah yang lunak itu merupakan tantangan signifikan yang harus diatasi. Tanah lunak itu kan sering mengalami deformasi dan penurunan kapasitas dukung yang berpengaruh pada stabilitas dan keamanan struktur bangunan. Jadi masalah ini itu semakin rumit karena faktor eksternalnya seperti tingginya kadar air, aktivitas seismik, dan perubahan iklim yang dapat memperburuk kondisi tanahnya. Jadi penelitian tentang penggunaan geotekstil ini sebagai metode perbaikan tanah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan stabilitas dan daya dukung tanah. Geotekstil yang terbuat dari material sintetis diharapkan dapat mengurangi deformasi dan meningkatkan faktor keamanan baik dalam kondisi terdrain maupun tidak terdrain. Namun, efektivitas penggunaan geotekstil di berbagai kondisi tanah ini masih perlu diteliti lebih lanjut ya. Baik, selanjutnya tujuan geotekstilnya. Jadi penggunaan geotekstil dalam perbaikan tanah memiliki beberapa tujuan. Antara lainnya ada di poin 1 itu, dia meningkatkan stabilitas tanah. Geotekstil itu kan berfungsi untuk memperkuat struktur tanah, mengurangi deformasi, dan meningkatkan daya dukung pada tanah lunak. Jadi, di poin pertama itu dia memiliki fungsi sebagai itu tadi. Nah, yang poin kedua itu mengurangi deformasi. Jadi, dengan penerapan geotekstil itu, diharapkan penurunan tanah yang kita alami itu dapat diminimalkan sehingga infrastruktur yang dibangun menjadi lebih aman. Poin ketiga ada menjaga faktor keamanan. Penggunaan geotekstil kan dapat meningkatkan faktor keamanan dalam konstruksi, baik dalam kondisi terdrain maupun tidak terdrain, sehingga dia mengurangi resiko kegagalan struktur. Yang keempat itu ada untuk mencegah erosi.
Geotekstil kan membantu dalam pengendalian erosi tanah, menjaga integritas tanah di area dan rentan terhadap pengikisan. Terus yang kelima, dia mempunyai tujuan untuk mendukung konstruksi berkelanjutan. Dengan memanfaatkan material sintetis, geotekstil itu dapat berkontribusi pada praktik konstruksi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, di poin terakhir itu ada fleksibilitas aplikasi. Jadi di geotekstil itu kan kita dapat menggunakan dalam berbagai aplikasi kan, termasuk penguatan tanah lunak, pemisahan, dan penyaringan, sehingga dia sangat serbaguna dalam teknik sipil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ananda Fitra. Dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Ini saya Ananda Fitra Sebila dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan tentang perencanaan timbunan ini. Timbunan ini biasanya terdiri dari bahan galian tanah atau batu yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan tersebut. Timbunan pilihan ini digunakan sebagai lapisan perbaikan tanah dasar atau subgrade untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar pada saluran air untuk meningkatkan kestabilan lereng, serta dalam pekerjaan pelebaran timbunan. Tanah merupakan lapisan teratas bumi yang berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme. Tanah terdiri dari partikel-partikel yang tidak saling mengikat, sehingga terdapat ruang-ruang yang berisi air dan udara. Timbunan pilihan khusus digunakan di atas tanah rawa yang selalu digenangi air. Dalam mengestimasi besarnya penurunan pada tanah lempung, dengan konsolidasi berlebih, dibutuhkan perkuatan tanah sebelum konstruksi dilakukan. Hal ini akan meningkatkan biaya dan waktu konstruksi karena kuat geser tanah yang rendah memerlukan perancangan yang cermat. Lanjut, Bill. Selanjutnya, adapun rumusnya untuk menentukan perkuatan maksimum dapat dicari dengan menggunakan persamaan 1. Gak bisa di zoom, Bill. Apa? Di zoom. Iya. Lagi. Pak jelas ya, Pak. Udah belum? Ya, rumusnya bisa dilihat. Sini TS max sama dengan 0,5 ke YM apa ini? Gamma M. Gamma M H aksen. H aksen pangkat 2 NC. Cincok. Maaf, Pak. Untuk menentukan jumlah lapisan geotekstil akan digunakan jarak perkuatan tiap-tiap lapisan timbunan yang seragam yaitu sebesar 400 mm. Maka dapat ditentukan dengan persamaan 2, yaitu N sama dengan H per 0,4. Yang ketiga, untuk menentukan panjang perkuatan yang dibutuhkan pada lereng bagian atas dan bawah dapat menggunakan persamaan 3, yaitu L dibagi apa dibaca ya? Ya kayak gitulah. Poin keempat, selanjutnya nilai L akan diplot ke dalam grafik SmartMan L per H aksen pada gambar 1 dan 2 sehingga diperoleh persamaan 4, yaitu L sama dengan H aksen L per H aksen. Sudut geser dalam timbunan NC sama dengan faktor daya dukung tanah dan FK R faktor keamanan pergerakan gelincir lateral yang ditargetkan 1,3. Lanjut, Bill. Ya, bisa dilihat di sini ada grafik penyelesaian SmartMan untuk menentukan besarnya koefisien gaya tersebut. Selanjutnya ada daya dukung tanah. Daya dukung tanah ini adalah kemampuan tanah menahan beban. Pada tabel 1, tanpa mengalami penurunan atau keruntuhan signifikan, ini penting dalam perencanaan dan konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur. Hitungan daya dukung tanah melibatkan evaluasi jenis tanah,
kelembapan, kedalaman, dan tekanan struktur di atasnya untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur dalam jangka panjang. Di sini terlihat beban lalu lintas untuk analisis stabilitas dan beban di luar jalan. Rumus daya dukung tanah berdasarkan metode Meyerhof adalah sebagai persamaan 5-9. Lanjut aja, Bil. Dengan Coulth sama dengan kapasitas daya dukung tanah batas KPA, CU sama dengan kohesi KN per meter pangkat 2, NC sama dengan faktor daya dukung tanah, B sama dengan lebar dasar timbunan, M, D, dan kedalaman rata-rata tanah lunak meter dengan syarat minimum untuk faktor keamanan gelincir lateral dan daya dukung FK kurang lebih 1,5. Kurang dari 1,5, sorry. Masih aku kah? Ya lanjut aja. Lanjut. Ada stabilitas gelincir lateral. Stabilitas gelincir lateral ini merujuk pada kemampuan suatu struktur atau material untuk menahan pergeseran horizontal akibat gaya lateral. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan bangunan. Untuk memastikan stabilitas tersebut, diperlukan analisis sifat tanah, desain struktur yang tepat, serta pertimbangan faktor lingkungan. Berbagai metode penguatan seperti penggunaan geotekstil, dinding penahan, atau perkuatan tanah dapat diaplikasikan untuk meningkatkan stabilitas. Selain itu, pemantauan dan pemeliharaan secara berskala juga diperlukan untuk memastikan kinerja yang optimal. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas gelincir lateral merupakan langkah krusial dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan, agar struktur tetap kuat dan aman saat menghadapi beban lateral. Adapun rumus untuk menentukan stabilitas gelincir dapat digunakan rumus sebagai persamaan poin 10 sampai poin 12 ini. Bil. Aku lagi. Yang sebelumnya belum nggak sih? Ya udah ya. Dengan FKR sama dengan faktor keamanan pergerakan gelincir lateral yang ditargetkan. Q itu sama dengan beban merata kilonewton per meter pangkat 2. G gaya tarik antara material tanah dan geosintetik lebih kurang 23 derajat. Ya tadi dibil delta ya? Gamma M. Gamma M sama dengan berat isi kilonewton per meter pangkat 3. B sama dengan lebar lereng timbunan. H sama dengan tinggi timbunan. CA sama dengan kohesi antara geosintetik dan timbunan kilonewton per meter pangkat 2. Dan CA diasumsikan 0 karena tanah fondasi yang lunak dan tinggi himbunan yang rendah. Jebil. Selanjutnya ada deformasi. Deformasi ini adalah perubahan posisi atau pergerakan titik, baik secara absolut maupun relatif, yang dapat terjadi di skala regional, lokal, atau bahkan dalam area yang sangat kecil. Deformasi pada tanah dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada infrastruktur dan fasilitas lainnya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung deformasi terdapat pada persamaan 13 sampai 15 ini. Dengan SI sama dengan penurunan elastis atau deformasi elastis milimeter. Ini apa lagi? 0 sama dengan faktor-faktor yang memperhitungkan kondisi tanah seperti bentuk dasar, fondasi, dan distribusi tekanan.
Satu sama dengan faktor-faktor yang memperhitungkan kondisi tanah seperti bentuk dasar fondasi dan distribusi tekanan. E sama dengan modulus elastis kilonewton per meter pangkat 2. B sama dengan lebar dari material meter. SC sama dengan penurunan konsolidasi atau milimeter. CS sama dengan indeks kompresi sekunder. H sama dengan ketebalan lapisan tanah atau meter. E0 sama dengan angka pori awal tanah. P0 aksen sama dengan tegangan efektif awal. Delta P sama dengan tegangan efektif akibat beban. ST sama dengan penurunan total atau milimeter. Dayalang, tolong. Lanjut, Bebe. Sebelumnya maaf ya teman-teman, karena jam kita lagi ada ini kan, menitnya lagi udah mau berakhir, jadi bakal dikasih link selanjutnya, jadi mohon join ya. Ini biar diakhirin dulu yang ini. Nggak mau. Pak, itu Dayuna NPM berapa itu, Pak? Minta tolong ya guys. Dan gitu lah lo. Ya, bentar. Ini tadi aku. Udah. Lanjutlah, Bil. Udah. Udah bisa. Udah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Farid Gemilang. Lanjutlah. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Gemilang akan melanjutkan presentasi kali ini. Metode penelitian. Metode penelitian mengenai penggunaan biotekstil dalam perbaikan tanah dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama, pemilihan topik dan studi literatur. Identifikasi masalah terkait tanah lunak dan kebutuhan perbaikannya. Melakukan kajian literatur untuk memahami konsep dasar geotekstil dan aplikasi sebelumnya dalam konteks yang serupa. Yang kedua, pengumpulan data awal. Melaksanakan survei lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi tanah di lokasi penelitian. Melakukan pengujian tanah di laboratorium untuk mendapatkan parameter fisik dan mekanis seperti kepadatan, kadar air, dan sifat lainnya. Ketiga, perencanaan penggunaan geotekstil. Menentukan jenis geotekstil yang akan digunakan atau woven, non-woven, geogrid, dan lain-lain berdasarkan karakteristik tanah dan tujuan perbaikan. Merencanakan desain penggunaan geotekstil dalam struktur tanah, termasuk ketebalan dan metode pemasangan. Yang keempat, analisis metodologi. Menggunakan metodologi analisis manual dan perangkat lunak untuk menghitung gaya, dukung tanah, dan faktor keamanan. Menerapkan metode Meyerhof atau metode lain yang relevan untuk menghitung stabilitas gelincir dan lateral dan deformasi tanah. Yang kelima, pelaksanaan eksperimen. Melaksanakan pengujian lapangan dan laboratorium untuk mengamati perilaku tanah dengan dan tanpa penggunaan geotekstil. Mengukur deformasi tanah dan faktor keamanan setelah penerapan geotekstil di lokasi penelitian. Yang keenam, analisis data membandingkan hasil perhitungan manual dengan hasil dari perangkat lunak untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Analisis data yang diperoleh untuk menilai efektivitas penggunaan geotekstil dalam meningkatkan stabilitas tanah. Yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengenai keefektifan geotekstil dalam perbaikan tanah. Memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, termasuk variasi jenis tanah dan kondisi yang berbeda.
Lanjut, hasil penelitian. Penelitian ini dalam jurnal studi perbaikan tanah menggunakan geosintetik untuk berbagai konsistensi tanah, mengungkapkan bahwa penerapan geotekstil secara signifikan meningkatkan stabilitas tanah lunak. Faktor keamanan menunjukkan peningkatan baik pada kondisi terdrain maupun tidak terdrain. Geotekstil juga efektif dalam mengurangi deformasi tanah. Meskipun hasilnya terbatas, dalam kondisi tidak terdrain, geotekstil mampu mempertahankan tekanan pori yang tinggi. Sementara dalam kondisi terdrain, efektivitasnya tetap terlihat meskipun gaya tarik tanah berkurang. Analisis menunjukkan kesesuaian antara perhitungan manual dan perangkat lunak. Namun, terhadap variasi pada beberapa sampel tanah yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengeksplorasi variasi jenis tanah dan ketebalan lapisan timbunan, serta menggarisbawahi pentingnya geotekstil dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini ada gambarnya dari hasil penelitiannya, bisa teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya hasil penelitian. Di sini ada hasilnya yang bisa kalian lihat. Ya, ini baca gimana ini? Jadi itu hasil penelitian dari ini ya teman-teman, critical journal yang kami bahas hari ini. Jadi bisa dilihat dari layar, bisa dilihat sendiri hasil penelitiannya ya. Oke, ini ada hasil penelitiannya. Perencanaan timbunan. Perencanaan timbunan melibatkan analisis menyeluruh terhadap karakteristik material timbunan, kondisi tanah dasar, metode konstruksi, serta dampak timbunan terhadap lingkungan sekitar. Proses ini mencakup pemilihan bahan timbunan yang tepat, penentuan ketebalan lapisan, dan evaluasi stabilitas lereng untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan proyek. Selain itu, aspek drainase dan penurunan tanah juga harus diperhitungkan untuk mencegah masalah seperti erosi dan penurunan permukaan. Hasil dari perhitungan perencanaan timbunan dapat dilihat pada tabel 6. Ada sampel tanahnya. Ada panjang perkuatan maksimum, kekakuan geogrid, jumlah lapis geotekstil, tinggi timbunan, lebar dasar timbunan, dan lebar atas timbunan. Yang dari Cijeruk Dadap itu panjang kuatannya ada 2,04 plus 1,96, terus perkuatan maksimum ada di 9,40, kekakuan geogrid 1,89, jumlah lapis geotekstil ada 5, tinggi timbunan 2, lebar dasar timbunan 31, lebar atas timbunan 15, dan Cijeruk dan Mogot di panjang perkuatan 2,39 plus 1,96, perkuatan maksimumnya di 12,13, kekakuan geogrid di 2,43, jumlah lapis sama 5,
tinggi timbunan juga 2, lebar dasar timbunan 31, lebar atas timbunan juga 15. Di Cijeruk Citeureup di panjang perkuatannya 2,15, terus 1,96 perkuatan maksimumnya di 10,11, kekuatan geogrid di 2,02, jumlah lapis geotekstil 5, tinggi timbunan 2, lebar dasar timbun 31, lebar atas timbunan juga 15. Di daya dukung tanah, perhitungan manual daya dukung dilakukan dengan menggunakan metode Meyerhof. Bil, tadi Bil balik itu tanya. Di mana nilai faktor keamanan diambil berdasarkan gelincir timbunan. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai faktor keamanan sebesar 4,7 untuk setiap sampel tanah dengan timbunan yang sama. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 7. Di sampel tanah, daya dukung dan juga ada data FK-nya. Di Cijeruk Dadap, daya dukungnya itu 30,84 dan data FK-nya 4,7. Di Cijeruk Daan Mogot, daya dukungnya itu 28,68 dan data FK-nya 4,7. Cijeruk Citeureup, daya dukungnya 3,86 dan data FK-nya sama 4,7. Ini di perhitungan daya dukung dan faktor keamanan atau FK dilakukan dengan menggunakan metode perangkat lunak komputer. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 8 dan 9 untuk kondisi underneath, serta pada tabel 10 dan 11 untuk kondisi drainage. Di identifikasi ada juga tuh faktor keamanan dibagi 3, ada Dadap dan Mogot dan Citeureup-nya. Di timbunan 40, kampung Dadap itu di timbunan 40 cm, kampung Dadap itu 10,68, di Dan Mogot 10,16 dan Citeureup 10,13. Di timbunan 80 cm, kampung Dadap 6,29 dan Mogot 6,17, Citeureup 8,77. Di timbunan 110 cm itu kampung Dadap 4,71 dan Mogot 4,68 dan Citeureup 6,94. Di timbunan 160 cm Dadap itu 3,88, di Dan Mogot 3,91, di Citeureup 5,87. Di timbunan 200 cm Dadap itu 3,35 dan Mogot 3,40 dan Citeureup 5,25. Konstruksi jalan di Dadap 2,97, di Dan Mogot 3,07, di Citeureup 4,97. Pembebanan di Dadap itu 2,43, di Dan Mogot 2,41, di Citeureup 4,97. Konsolidasi di Dadap 3,45 dan Mogot 3,42 dan di Citeureup 6,42. Di tabel 9 ada data faktor keamanan tahapan konstruksi underneath tanpa geotekstil setiap sampel tanah. Di identifikasinya tuh ada timbunan 2 meter, konstruksi jalan, perbebanan, konsolidasi. Terus di faktor keamanan itu ada Dadap dan Mogot dan Citeureup. Di timbunan 2 meter di kampung Dadap itu 2,28, di 2,21 itu Dan Mogot dan Citeureup itu 2,86. Konstruksi jalan Dadap 2,18 dan Mogot 2,18 juga, di Citeureup 2,93. Pembebanan di Dadap 1,62 dan Mogot 1,60, di Citeureup 2,15. Terus konsolidasi di Dadap 2,65, di Dan Mogot 2,59 dan Citeureup 3,56.
Ini masih aku gitu. Lanjut gini aja ke bacaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bayu. Terima kasih. Baiklah, saya Bayu Chandra dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari Gilang. 1. Perbandingan nilai faktor keamanan. Hasil perbandingan antara perhitungan manual dan menggunakan software menunjukkan bahwa hasilnya tidak jauh berbeda untuk sampel tanah dadap dan bogot pada kondisi terdrainase dengan penggunaan geotekstil. Namun untuk sampel tanah Citeureup pada kondisi terdrainase terdapat selisih yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa faktor keamanan pada kondisi terdrainase umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tidak terdrainase. Ketika tanah terdrainase, ia dapat mengalirkan air dengan efisien, sehingga tekanan air pori dapat berubah dengan cepat sebagai respon terhadap beban yang diterapkan. Akibat faktor keamanan pada kondisi terdrainase cenderung lebih tinggi, karena tanah dapat beradaptasi dengan perubahan beban tanpa risiko yang signifikan terhadap stabilitas struktur. Sebaliknya, pada kondisi tidak terdrainase, tanah tidak dapat mengalirkan air dengan cepat, sehingga stabilitasnya lebih rentan, sehingga tekanan air pori tetap tinggi. Faktor keamanan pada kondisi tidak terdrainase umumnya lebih rendah, karena tanah menjadi rentan terhadap peningkatan tekanan air pori yang dapat mengurangi kekuatan geser dan meningkatkan risiko kegagalan struktur. Berikut adalah tabel 10 data keamanan terhadap konstruksi terdrainase dengan geotekstil setiap sampel tanah. Seperti pada sampel di dadap, timbunan 40 cm didapatkan faktor keamanan 13,94, timbunan 80 cm 8,88, timbunan 120 cm 7,12, timbunan 160 cm 6,24, timbunan 200 cm 5,63, konstruksi jalan 5,13, pembebanan 4,38, dan konsolidasi 4,38. Dan kondisi faktor keamanan di daan mogot itu timbunan 40 cm-nya 12,89, timbunan 80-nya 8,61, timbunan 120 cm-nya 6,99, timbunan 160 cm-nya 6,13, timbunan 200 cm-nya 5,60, konstruksi jalannya 5,18, pembebanannya 4,40, dan konsolidasinya 4,40. Dan untuk sampel tanah di Citeureup, dia timbunan di 40 cm didapatkan faktor keamanannya 11,19, timbunan di 80 cm-nya 9,96, timbunan di 120 cm-nya 9,74, timbunan 160 cm-nya 8,67, timbunan 200 cm-nya 7,98, timbunan konstruksi jalannya 7,89, pembebanannya 6,70, dan konsolidasinya 6,69. Dan tabel 11 data faktor keamanan terhadap konstruksi terdrainase tanpa geotekstil setiap sampel tanah. Seperti timbunan 2 meter, faktor keamanan di dadap didapatkan nilai 3,47, untuk konstruksi jalannya 3,82, pembebanannya 3,24, konsolidasinya 3,24. Dan sampel tanah di daan mogot itu 3,53, untuk timbunan 2 meter, konstruksi jalannya 3,69, pembebanannya 3,13, dan konsolidasinya 3,13. Dan untuk sampel tanah di Citeureup itu timbunan 2 meternya didapatkan nilai faktor keamanan sekitar 3,99, untuk konstruksi jalannya di 4,07, pembebanannya di 3,97, dan konsolidasinya di 3,95. Berikut adalah hasil data seperti gambar di PPT perbandingan nilai faktor keamanan geotekstil terhadap pembebanan. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa penggunaan geotekstil baik dalam kondisi tidak terdrainase maupun terdrainase umumnya meningkatkan faktor keamanan dibanding dengan kondisi tanpa geotekstil. Efektivitas geotekstil dalam meningkatkan faktor keamanan paling menonjol pada kondisi terdrainase, yang menunjukkan bahwa geotekstil dapat memberikan kontribusi signifikan yang stabil terhadap tanah dalam jangka panjang.
Perbandingan deformasi. Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa deformasi pada kondisi terdrainase cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tidak terdrainase, terutama di lokasi Dadap dan Daan Mogot. Hasil ini menunjukkan kondisi terdrainase menyebabkan deformasi terbesar karena pengeluaran air dari tanah mengurangi kekuatan tanah dan meningkatkan penurunan. Yang ini menekankan pentingnya mempertimbangkan pembebanan dan penanganan tanah untuk mengurangi resiko deformasi dan dalam konstruksi. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa penggunaan geotekstil baik dalam kondisi tidak terdrainase maupun terdrainase umumnya mengurangi deformasi yang terjadi pada tanah dibandingkan dengan kondisi tanpa geotekstil. Namun, efek penggunaan geotekstil dalam kondisi yang sama hanya memberikan pengurangan penurunan tanah kurang dari 5%. Dengan kata lain, pemasangan geotekstil pada kondisi tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi penurunan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan geotekstil pada sampel tanah yang diuji tidak memberikan manfaat yang cukup besar dalam stabilitas ataupun perbaikan tanah. Seperti yang ditunjukkan pada grafik 7, grafik perbandingan deformasi total pada tahap pembebanan. Lanjut ke slide berikutnya. Gambar 12 menunjukkan gaya tarik pada tahap pembebanan di 3 kondisi berbeda, Dadap, Daan Mogot, dan Citereu, yang dilakukan dengan perhitungan manual dan metode program elemen hingga pada kondisi tidak terdrainase dan terdrainase. Dari hal tersebut, kita terlihat bahwa gaya tarik pada kondisi terdrainase saat air pori dapat mengalir keluar dari tanah cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tidak terdrainase saat air pori terjebak dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kondisi tidak terdrainase air pori memberikan dukungan pada tanah sehingga meningkatkan kekuatan tariknya. Namun pada kondisi terdrainase, dukungan ini menghilang sehingga tanah harus menahan gaya tarik tanpa bantuan tambahan. Kekuatan geser tanah juga berkurang dalam kondisi terdrainase yang berkontribusi pada gaya tarik yang lebih rendah. Secara umum, gaya tarik pada kondisi terdrainase lebih rendah karena tanah kehilangan dukungan dari tekanan air pori dan memiliki kekuatan geser yang kurang dibandingkan dengan kondisi tidak terdrainase. Perhitungan manualnya biasanya hasilnya berada di antara kedua kondisi lainnya, kecuali di Daan Mogot, di mana perhitungan manual menunjukkan gaya tarik tertinggi, seperti gambar 13-14. Seperti yang bisa dilihat, langsung saja pembahasan atau critical journal review. A. Menjelaskan relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Penulis jurnal Angga Wijaya, Daniel Kristianto, dan Amelia Yuwono berasal dari program studi teknik sipil Universitas Tarumanagara di Jakarta, yang dikenal dalam penelitian di bidang infrastruktur dan geoteknik. Jurnal ini berfokus pada penggunaan geotekstil sebagai solusi inovatif untuk stabilitas tanah lunak, yang sangat sesuai dengan kebutuhan penelitian berbasis aplikasi di Indonesia. Geotekstil sebagai salah satu solusi dalam teknik sipil modern memiliki hubungan yang erat dengan keahlian para penulis yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan pendekatan empiris dan analisis elemen hingga, jurnal ini mencerminkan kemampuan penulis dalam mengintegrasi teori geoteknik dalam praktik untuk mengatasi tantangan infrastruktur lokal. Yang ini menunjukkan ketertarikan langsung antara bidang akademik penulis dan topik yang mereka bahas dalam jurnalnya. Membahas pokok argumentasi dalam pendahuluan. Jurnal ini memberikan dasar yang penting untuk menunjukkan urgensi penelitian ini. Para penulis menekankan bahwa tanah lunak yang banyak ditemukan di Indonesia merupakan tantangan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa masalah utama yang diangkat mencakup deformasi, kerusakan struktural, dan penurunan kapasitas tanah.
yang berdampak pada keamanan dan ekonomi masyarakat. Mereka juga menyoroti bahwa beberapa faktor seperti kadar air, aktivitas seismik, dan curah hujan yang tinggi memperburuk kondisi tanah lunak. Selain itu, dampak perubahan iklim diakui sebagai faktor yang meningkatkan resiko, sehingga menambahkan relevansi topik ini dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Para penulis mengusulkan solusi inovatif melalui penggunaan geotekstil untuk meningkatkan stabilitas dan daya dukung tanah. Pendahuluan ini membangun argumen bahwa penelitian ini tidak hanya penting secara lokal, tetapi memiliki implikasi global, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan dapat beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim. Selain itu, penulis menekankan pentingnya panduan praktis berbasis penelitian untuk penerapan teknologi geotekstil di lapangan yang dapat mengurangi resiko kegagalan struktur. Nah, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Rafli Palinduri. Dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahaskan tentang pembahasan critical journal review, yaitu C, membahas pemilihan serta cakupan kajian teori. Jurnal ini disusun untuk memberikan dasar yang kuat bagi penelitian. Penulis menjelaskan 6 fungsi utama dari geosintetik, yaitu filtrasi, drainase, pemisahan, perkuatan, penghalang, dan perlindungan. Berdasarkan pedoman teknis dan di literatur terbaru seperti yang dikemukakan oleh Kuhner tahun 2005 dan Hardiatmo tahun 2017 saat membahas geotekstil secara khusus. Jurnal ini menyoroti karakteristik fisik dan mekanis dari material tersebut, termasuk modulus, elastisitas, serta jenis-jenis yaitu woven dan non-woven. Selain itu, penulisan menyajikan tinjauan teoritis yang mencakup metode perencanaan timbunan, stabilitas gelincir lateral, daya dukung tanah, dan analisis deformasi. Dengan merujuk pada metode perhitungan Meyerhof untuk daya dukung tanah dan menggunakan pendekatan manual serta perangkat lunak elemen hingga jurnal ini menunjukkan analisis yang komprehensif. Ini tidak hanya menggambarkan kecanggihan metode yang diterapkan, tetapi juga memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Lanjut. D. Membahas metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan geotekstil dalam memperbaiki tanah lunak pada 3 lokasi berbeda di Indonesia, yaitu Dadap, Daan Mogot, dan Citereup. Berikut adalah metodologi penelitian yang digunakan. Pertama, pemilihan topik dan studi literatur. Pemilihan topik berdasarkan minat pribadi, relevansinya terhadap audiens, dan kebermaknaan topik studi literatur dilakukan dengan mencari jurnal, buku, dan tata tanah yang relevan. Kedua, pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan data tanah dari lokasi yang diteliti, melakukan uji tanah di laboratorium untuk mendapatkan parameter tanah yang diperlukan untuk analisis. Yang ketiga, perencanaan dan penggunaan geotekstil. Merencanakan penggunaan geotekstil untuk perkuatan tanah dengan membandingkan hasil perhitungan manual dan menggunakan program komputer, menghitung deformasi tanah dan daya dukung tanah dengan dan tanpa menggunakan geotekstil menggunakan metode Meyerhof. Keempat, perbandingan hasil. Membandingkan hasil perhitungan manual dan program komputer untuk menentukan tingkat akurasi dan konsistensi. Menarikkan kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Kelima, kesimpulan dan saran. Membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Oke, lanjutkan. Bill. Yang E, membahas tentang kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Kerangka berpikir penulis dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama,
Analisis parameter tanah. Penulisan menganalisis parameter tanah dari hasil uji laboratorium dan menggambarkan model geometri yang digunakan dalam perhitungan. Dibandingkan parameter tanah dari beberapa lokasi melihat variasi konsistensi hasil. Kedua, perbandingan hasil penghitungan. Hasil penghitungan daya dukung tanah dan faktor keamanan dibandingkan antara metode manual dan program komputer. Diperhatikan bahwa hasil dari Dadap dan Daan Mogot cenderung konsisten antara kedua metode, sementara Ciutereu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, deformasi tanah. Dibahas bahwa deformasi tanah lebih besar pada kondisi drained dibandingkan undrained, terutama di Dadap dan Daan Mogot. Dijelaskan bahwa kondisi drained menyebabkan pengeluaran air dari tanah, mengurangi kekuatan tanah dan meningkatkan penurunan. Keempat, efektivitas geotekstil. Ditekankan bahwa geotekstil efektif dalam meningkatkan stabilitas dan mengurangi deformasi tanah. Dengan kondisi undrained menunjukkan hasil yang lebih baik karena tanah dapat mempertahankan tekanan pori-pori yang tinggi. Pada kondisi drained, meskipun gaya tarik lebih rendah, stabilitas keseluruhan tanah meningkat karena pengurangan tekanan pori. Kelima, kesimpulan efektif dan pengurangan geotekstil. Disimpulkan bahwa penggunaan geotekstil memberikan peningkatan faktor keamanan dan pengurangan deformasi yang signifikan, meskipun pengaruhnya lebih besar pada kondisi undrained. Oke, lanjut, Bill. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan geotekstil secara efektif meningkatkan stabilitas tanah lunak. Penerapan geotekstil telah terbukti meningkatkan faktor keamanan di berbagai kondisi tanah, baik terdrain maupun tidak terdrain. Selain itu, geotekstil juga berkontribusi dalam mengurangi deformasi tanah meskipun hasilnya mungkin terbatas. Analisis menunjukkan adanya konsistensi antara metode perhitungan manual dan perangkat lunak, tetapi perbedaan yang ditemukan pada beberapa sampel tanah menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami variasi yang ada. Penelitian ini merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut mengenai jenis tanah dan ketebalan lapisan timbunan. Secara keseluruhan, geotekstil memiliki peran penting dalam perbaikan tanah dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Terima kasih untuk telah yang mendengarkan kami presentasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanya? Oke, saya lanjut kepada hostnya Nabila. Terima kasih. Baik, buat teman-teman sekalian, perwakilan dari setiap kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan paling banyak maksimal 2 pertanyaan dalam setiap kelompoknya. Ayo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatrandi dari kelompok 2. Ini mau Bang buat nih. Iya, ini mau Bang buat nih. Sini Gerakan kayak dulu lagi. Yang guru keluar bergerombol lah. Mau buat nih. mau bertanya. Abang nggak perlu lagi sekolah parkir atau Nggak bertanya sih sebenarnya, orang lebih itu hargai saran aja. Untuk apa? Masalah Enggak, kayak misalnya orang si relevansi ya antara nanya sama si pengurus dengan ya itu kan memang namanya? itu kan. yang akan dia teliti selanjutnya gitu. Jadi menurut kritik kalian daripada kelompok kalian ini, apa dari analisa kalian tentang soal biografi atau si penulis itu dari peneliti sebelumnya, ya apakah ada hubungannya dengan teori sekarang atau itu bagaimana? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Bentar ya. Aduh. Nama dulu, Bang.
Patan kan? tadi boleh diulangin nggak pertanyaannya? Oke, Tuh kepanjangan. ini Disingkatin aja. pertanyaan kami itu relevansi penulis dengan judul ini ada nggak kaitannya dengan penulis itu nulis topik dengan Pasti yang sama lah. Alah, Tan. Sinkron otak aku, Tan. pasti ada lah Bang. Ini kan penelitian Singkat aja, Bang. singkat. Tapi intinya aja. Dari Iya. latar belakang yang sama untuk menulis ini gitu loh. Pasti ada lah Berarti Bang. Kali Bang, bisa disingkat lagi nggak Bang? Ya nggak, aku pun nggak mau jawabnya bingung juga, Bang. Kenapa harus muter-muter ya Bang pertanyaan? intinya gini kan Tan, intinya ini berkaitan nggak sama teori yang sekarang lagi dipelajarin gitu kan, sama yang dia lakukan penelitian ini penulisnya, ya kan? Oh, dia aja bingung dia. Iya, dia bingung tuh. Bang. Aku Dia bingung sama kata-kata pertanyaan gini. sendiri Kalau Bang. gini. Si penulis sebelumnya kan sudah membuat suatu karya. Nah, apakah suatu karya sebelumnya ini ada kaitannya ke penelitian selanjutnya gitu loh? Hanya keinginan lo diinginkan. Tapi kan setiap sampel beda-beda kan, kayak Ya, maksudnya gini loh, kalau misalnya di karya sebelumnya dia masalah teknik, ya ini berarti karya sesudahnya dia tuh meneliti apa gitu? Apakah dia satu aja atau gimana? Kan kita kan di sini kan menganalisis juga tentang penulis itu, latar belakang penulis kan. Nah, jadi apakah penulis itu konsistensi dia meneliti tentang teknik sipil atau geoteknik atau dia random gitu membuat suatu Boleh penelitian? nggak? Habis dimarahin kata dia. Dia semuanya diam. guru-guru itu kan dipanggil banyak guru tadi dipanggil. Semuanya diam. Komik siapa tuh? Bisa nggak lu ya? Tan, bisa nggak sih kayak pertanyaannya itu diintiin aja gitu loh? Iya, Cok. Iya, Tan. Terus Kamu buat maksudnya gimana? gini, maksud kau Tan masih pengen lanjut gitu kan? Ada yang lanjuti gitu penulisannya. Berarti ini Dibakuin itu belum aja selesai gitu. kata-katanya gitu Tan. Oh kan bingung. Bil, hidupin kucingnya Bil. Nggak, pertanyaanmu tuh kan cuman ini kan, sebelumnya penulisnya ini tentang apa? Teknik kah? Dan kelanjutan setelah ini teknik juga atau enggak? Itu doang kan? Iya. Udah, Iya. itu doang. Kenapa kau Jadi sepanjang latar belakang 6 paragraf? terhadap karya sebelumnya gitu. Iya kan, Ah, ya. kan ini dia kan, ini kan dia penelitian kan. Ya pasti rumusnya tetap sama. Iya, Berarti, ya. berarti dia itu konsisten nggak sih terhadap penelitian Konsisten, itu? Pak. Atau enggak dari karya Oh, sebelumnya? Jadi gini dah. Bisa jadi penelitian sesudahnya itu dia hidrologi gitu loh. Coba pencet kucingnya Bil. Entah transportasi, entah PGSD Udah gitu. kan? Aku mau nanya. Sama aja nggak datang ini. Ketemu sebenarnya hari ini. Nanda, Kembali kan itu kamu bilang kan. Udah. Habis itu Kan dari Nah, pembahasan yang ditentukan oleh Pak Joni kan ada kan relevansi terhadap karya-karya sebelumnya gitu loh. Itu kayak gini biar kalian bisa. Datang waktu nggak ada yang ngikutin. Iya, ada. Mau ngamuk lah Ada. dia. Kan nggak Oh, ada ada. itu kata aku kata dia bilangnya. Izin bertanya, Aku mau nanya. ya sebentar ya. aku juga. Kok lucu kali ya? Aku juga. Salah bikin gosip. Aku duluan. Sabar ya, sabar. Sebentar aja. Satu-satu ya teman-teman. Buat pertanyaan Fatan tadi, Semuanya diam. Jangan ketawa. Nah, ini kita biar cepat istirahat. Nah. Halo bang. Bijak kali ya Bang Haji. bang. Aku udah bermain Fatan ini ini sebelumnya. Untuk Patan kayak mana Tan? Rasanya jawabannya Patan ini sudah intinya kayak sudah tahu gitu.
Atau menjadikan penulis. Tan. Kalau mau dijawab nanti lagi kan bisa kan buat Yaudah, cuma. yang mau jawab Iya, lain aja dulu. ingat aja dulu pertanyaannya. Iya, kalau ditahan-tahan sampai jam 12 nih siap-siap. Ya, pertanyaan selanjutnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adian Satir Sidikor ini bertanya ya saya sebelumnya dari kelompok 4 ingin bertanya. Nah, pertanyaan saya itu enggak susah-susah kok ya. Nah, bagaimana dampak penggunaan geosintetik terhadap lingkungan? Lingkungan yang sedang diteliti boleh atau lingkungan dari yang lain juga boleh. Sekian, terima kasih. Suara adik kayak sleep able. Ngantuk nih. Ini habis dijawab langsung turu ini. Simpan aja dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti waktu ada satu kelompok yang jawab nanti gabung aja sekalian. Iya, udah. Oke, Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi. terima kasih. Atau jawabannya kayak dulu nggak sih, yang pas semester 2 dibikin ke dokumen? Semuanya diam. Udah, lanjut. Aku ya. Iya. Assalamualaikum, saya Siti Rahma Zahra dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana perbandingan efektivitas penggunaan geoteksil dalam kondisi drained dan undrained berdasarkan hasil penelitian yang kalian bahas tadi di PPT itu. Oke. Pertanyaannya boleh ke ini nanti ya, dikirim ulang. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya. Kalau dari pedoman tugasnya Pak Joni, kita kan ada disuruh untuk membuat bahasan tentang pendapat bias kita. Tentang persetujuan kita, kritik kita, saran kita ke jurnal ini sendiri, karena kan judul tugas ini sendiri kan critical journal review nih, maaf belibet ya. Nah, di PPT-nya kelompok 1 kayaknya nggak ada deh itu. Jadi mungkin tolong jelaskanlah kekurangan kelebihan jurnal ini sendiri dan gimana jurnal ini tuh dalam segi mengkonsumsi informasinya, apakah gampang untuk dicerna atau ada kekurangan dalam segi apa gitu. Terima kasih. Berikutnya ada yang mau nanya lagi untuk Sony, sebentar ya, kami cari jawabannya. Aku dari kelompok 5 ya, by the way. Oke. Kayaknya suara Ya, ada yang udah capek ya weh. Semuanya suara serak basah semua. Iya loh. Dibantai Mektan. Dibantu Mektan ya. Sony Pak yang bilang, Pak. Iya. Enggak loh, Bang. Bola Bil, hidupin apa Bil itu Bil? Aduh. Ada yang mau nanya lagi nggak, weh? Biar kita selesaikan semua. Hidupin Bil. Nggak dihidupin. Cuma Akmal ada. Kelompok 3 boleh lagi nggak?
Oke, sudah ya. Mau lihat, aku belum lihat. Lagi bang, Apalah. sekali lagi. Lagi. Bentar, tahu kalian ya. aku record. Bentar, ulang ya. 1, sabar, 2, 3. 15 menit lagi nih. Gak mau nanya. Udah Bil. Lagi. Gak bilang. Lagi. Wah, 15 menit lagi nih. PPT-nya? Oke, sudah. Siapa yang buat Selanjutnya. PPT-nya? Kak Bila. Cepet. Memang. Cepet. Siapa yang mau bertanya lagi? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasabina dari kelompok. Saya Lasabina dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja metode pengujian kualitas geosintetik sebelum digunakan dalam proyek? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan Luna kamu nanya Luna. Ramen kelompok 3 Luna. sudah. Kak Luna nanya Kak Luna. Batas 2 loh. Batas 2 ya maksimal. Oh. Kami mau 3 lah. Ya Allah, Sudah, sedihnya sudah, diriku Tak nih. boleh Gak batal. iso ke? Sudah. Baik, terima Luna kasih. nanya tentang apa? Tentang UI. Biar banyak yang nanya. Waktu ya guys. Waktu. Tambah bilik Karena dulu. waktu kita tinggal berapa menit lagi, guys? Ya. Dan pertanyaannya bakal kami jawab lewat video ya, teman-teman sekalian.